Assalamualaikum teman-teman, datang lagi di channel aku Dekobo Squad. Jadi di sini aku akan menjelaskan atau mereview sebuah buku. Buku ini sudah aku baca dari pertama sampai habis. Jadi itu judulnya adalah 100 dosa perempuan yang sering dianggap sepele. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sini di halaman di sampulnya ini ada tulisan 100 dosa perempuan yang sering dianggap sepele. Baru di sini ada 4 gambar. Yang gambar pertama itu ada bawahnya. Bawahnya itu meminta pertolongan dukun. Jadi di sini seorang perempuan itu dia meminta pertolongan dukun untuk menyantet atau biar makin cantik, biar makin kaya. Jadi itu tidak boleh ya. Baru yang kedua ada gambar bersumpah selain kepada Allah. Jadi di sini dia menyanyi di sebuah kafe, dia menyanyi demi cinta kita berjanji setia selamanya. Itu tidak boleh ya. Baru di gambar kedua itu ada orang perempuan berhijab, dia menjual jimat. Dia katanya begini, anti sial, jimat Arab, ladam kuda, daun semanggi, kaki kelinci, per pitch Rp 5050k. Biaya angkir ditanggung pemesan, bisa lewat Tokopedia atau Bukalapak. Itu katanya ya. Jadi mempercayai jimat itu tidak boleh, karena jimat itu kita berarti mempercayai Tuhan selain Allah ya. Baru yang keempat itu ada acuh pada keluarga. Jadi mungkin seorang ibunya ini sedang ulang tahun. Jadi anaknya minta gini, Mam, aku minta waktu sebentar. Baru kata ibunya, nanti ya, Mami sedang sibuk. Padahal ibunya itu sedang main HP atau main game gitu, main musik. Baru di bawah sini kalian bisa lihat, di sini ada nama pembuat, namanya Angga Priyatna. Baru di atas ada sebuah logo. Logo ini adalah logo si penerbit ya. Baru kita lihat di sampai sini. Di sini ada juga nama si pembuat, si pengarang ya, Angga Priyatna. Baru di sini ada judulnya kembali, 100 dosa perempuan yang sering dianggap sepele. Baru di sini ada juga logo si penerbit. Baru di sampul belakang itu ada judulnya juga, 100 dosa perempuan yang sering dianggap sepele. Baru ada gambar sebelumnya tadi yang gambar nomor 4. Yang di samping ini adalah perkelahian orang tua. Orang tua seperti ayah sama ibunya. Jadi di sini di belakang ini dia menjelaskan tentang hadis ya. Saya akan bacakan hadisnya. Dari Iman bin Husain, dari Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan di surga. Aku melihatkan kebanyakannya penghuninya adalah kaum fakir miskin. Lalu aku diperlihatkan ke neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu adalah sabda Nabi ya teman-teman semua. Baru di sini ada tentang dia di sini. Imam Qurtubi rahimahullah berpendapat mengenai penyebab penghuni neraka kebanyakan kaum wanita adalah karena hawa nafsu yang mendominasikan diri mereka. Mereka lebih condong pada kesenangan yang mendominasi diri mereka. Mereka lebih condong pada kesenangan-kesenangan dunia sehingga berpaling dari akhirat. Hal ini disebabkan kurangnya akal serta mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah dalam beramal soleh. Selain itu, kebanyakan kaum wanita juga menjadi penyebab paling kuat memalingkan para kaum lelaki dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Berarti dari sini perempuan tuh suka kayak seperti
menjauh-jauhkan laki-laki dari akhirat, menjauh-jauhkan laki dari Allah ya. Baru di bawah sini dia ada dia melihat ada hati kita yang dirusak-rusakkan oleh setan ya, baru sini ada setan. Jadi ini buku ini buku ini bisa juga dibaca di e-book, itu tersedia di Google Play, jadi kalian bisa download aja e-book ya, e-book. Baru di samping ini ada dia namanya penerbit, redaksinya itu Jalan Moh Kahfi 2012 Cepeda Jagakarsa Jakarta Selatan 12.630. Teleponnya dalam kurung 021 7888 1000 X 226. Faxnya 021 7888 2000. Jadi itu ya nomor-nomornya. Baru di sini ada komik Islami bacaan di sini. Baru di garis sini baru harga Pulau Jawa Rp 59.000. Berarti di Jawa ini harganya 59.000 ya teman-teman. Baru kita lanjut ke pengarang. Pengarangnya itu namanya Angga Priyatna. Jadi Angga Priyatna itu dia menerbitkan ini 100 dosa perempuan ya. Jadi bila kita lihat si Angga Priyatna ini, dia ada menjelaskan di sini. Saya bacakan sekilas ya. Angga Priyatna ini lahir di Bogor 4 Januari 1982. Pada tahun 2000 ia menempuh studi akademik di Institut Kesenian Jakarta. Berarti jadi dari situlah dia kepikir supaya bisa membuat begini ya, buat cerita tentang 100 dosa perempuan. Jadi terus dia menciptakan komik berjudul 100 dosa perempuan yang dianggap biasa. Adalah komik kelimanya. Berarti komiknya udah ada 5 ya. Sebelum membuat komik berjudul Islam itu Gaul Keles 90 pesan. Jadi di sini saya akan kasih tahu ya macam-macam bukunya. Yang pertama itu ada Islam itu Gaul Keles 90 tambah pesan Nabi untuk perempuan. Perempuan mudah masuk surga di penerbit Bayu Kolbu, serta komik Islam Agama Penyayang yang ia buat di penerbit Salsabila. Jadi dia mengikuti pendidikan agamanya di daurah sunnah, halaqah online, membaca buku dan kitab sunnah, serta kajian akbar dari para ustadz yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Selain ingin menunaikan haji ke Mekah, ia juga bercita-cita menjadi petani organik. Mudah-mudahan apa yang ia mimpikan menjadi kenyataannya. Amin. Jadi kalau kalian lihat di sini, tahun diterbitkannya itu adalah, mari kita lihat, tahun 2018 ya. Ini adalah buku cetakan pertama ya teman-teman, cetakan pertama 2018. Panjang buku ini dia panjangnya 23 cm ya, 23 cm. Baru lebarnya itu 15 cm ya teman-teman. Jumlah halaman di sini ada 136 ditambah dengan itu dia jadi 140. Jadi 140 halaman. Kita akan lihat daftar isinya. Di daftar isi ini ada 10.
Jadi kalau saya melihat ini cukup sedikit karena menurut saya di sini cukup lengkap ya, macam-macam dosa perempuan yang sering kalian lakukan dan yang sering saya lakukan. Jadi yang pertama itu ada prolog. Prolog ini adalah pengenalan. Jadi di sini dia menyapa-nyapa para pembaca komiknya. Nah, jadi kalau tentang ini nih, dia tuh seperti menjelaskan, tetapi di dalam sebuah komik. Nah, begitulah kalau misalnya kita membeli buku ini. Jadi yang kedua itu ada tentang dosa. Mari kita lihat halaman 4. Jadi di sini tentang dosa nih, dia tentang dosa. Jadi dia menjelaskan apa itu dosa dan untuk apa dosa itu, mengapa ada dosa. Jadi dia menjelaskan di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya, itu 100, kalian tanya, ya enggak, ya enggak banyak kan, hanya 100. Karena banyak sekali perkara dosa yang berterbaran di tengah masyarakat. Yuk berhitung. Lalu di sini dia ada tulisan di halaman 4 ini, dosa kedua ini ya. Inilah komik yang mengupas perbuatan yang disukai umat manusia. Maksud mengupas itu yang disukai umat manusia seperti melakukannya tapi tidak mengaku. Ya. Baru kita kembali ke halaman 3. Jadi di halaman 3 ini dia ada salam pembuka ya. Baru kalian bisa tahu, jadi setiap misalnya dosa kedua ini dia mengurangi sekiloan dari seorang ibu. Jadi kata ibunya, ya sekilo dikit amat. Emang segitu bu, nggak ayah kurangin. Baru sini dia nambahin batu. Jadi di bawahnya itu dia mengkasih penjelasan dari surah-surah atau dari hadis-hadis. Jadi di sini pada halaman 7 mereka menjelaskan dosa itu sesuatu yang membuat kalbu gemetar jika melakukannya. Bagi yang tidak tahu arti kalbu itu artinya hati ya teman-teman. Yang kedua, tidak ingin dilihat orang. Yang ketiga, jika keduanya sudah tidak mampu dirasakan, itu pertanda hatimu sudah sakit. Yang keempat, jika sudah sakit, maka dosa itu akan dianggap sebagai sebutan kebiasaan yang wajar. Yang wajar itu maksudnya sering terjadi. Jadi kita itu sebagai manusia itu, dengan umat hamba Allah, kita tidak boleh melakukan dosa ya. Banyak-banyaklah memperlakukan kebaikan. Jadi sini ada halaman 8 ini ada tipe-tipe pelaku dosa. Jadi ada berbagai pelaku dosa, di antaranya adalah berikut. Termasuk tipe pelaku dosa yang manakah kita? Yang pertama itu ada terang-terangan melakukan dosa, seperti bolos kerja pengen lihat Aliando syuting, ikut yuk. Pada mau kemana cuy? Ya, tanya pada mau kemana cuy? Baru bilang bolos kerja pengen lihat Aliando syuting, ikut yuk. Maksudnya ini terang-terangan melakukan dosa. Mereka berdua pergi, tetapi mereka mengajak satu kelas di satu kantor tuh, diajak orang tuh. Itulah membuat itulah maksudnya terang-terangan melakukan dosa. Baru yang kedua itu kebalikan dari sebelumnya, sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Maksudnya sembunyi-sembunyi itu dia melakukan kesalahan tapi dia diam aja. Seperti Mbak kentut ya, enggak kok. Jadi dia berbohong ya teman-teman. Baru di nomor 3 itu ada membanggakan dosa. Jadi maksud membanggakan dosa itu dia apa? Seperti kemarin aku usir mertuaku dari rumah, masih kalah sama aku.
suamiku, aku suruh tidur di kamar mandi kalau aku mau bunuh teroris, katanya. Maksudnya itu membangga-banggakan dosa itu. Dia seperti dibanggakan ya dosanya, seperti aku buang sampah sembarangan, begitu maksudnya ya. Baru yang keempat itu ada belum tahu kalau berdosa. Maksud belum tahu kalau berdosa ini, kita buang sampah sembarangan tapi kita bilang aja, palingan disapu, palingan ini, pas aja lagi kerjaan, buang aja lah di sini. Begitu maksudnya, belum tahu kalau berdosa. Yang kelima itu mencari pembenaran. Daripada dia nggak berdosa, akhirnya bikin aturan sendiri seenak jidat. Maksudnya itu dia sebenarnya sudah tahu rokok itu tidak boleh. Jadi dibilangnya merokok itu sebetulnya bagus karena dibuat dari daun tembakau. Selain itu juga mensejahterakan petani tembakau. Coba kalian pikirkan ya. Baru yang ke-6 itu ada dianggap tidak berdosa. Dianggap tidak berdosa itu maksudnya kita mencoret-coret meja, tapi kita anggap tak berdosanya itu. Kita curi duit, tapi kita anggap nggak berdosanya itu. Baru yang ke-6 itu ada tidak mencintai muslim lainnya. Baru di sini ada hadisnya, tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya. Baru lanjut kita ke daftar isi, itu ada azab. Kita buka halaman 12. Azab itu seperti kalau misalnya kita mencuri, semua dosa ada balasannya, yaitu azab. Azab adalah siksaan yang diberikan Allah untuk menghapus dosa, kecuali syirik besar. Di antara azab ada yang disegerakan oleh Allah di dunia, bisa berupa kehilangan sesuatu, diberi penyakit, atau hal nas lainnya. Inilah azab yang paling ringan. Maksudnya kehilangan sesuatu itu seperti kita yang penting-penting itu akan hilang di Allah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak. Baru azab yang diterima di alam kubur berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Maksudnya itu dia bisa berpikir ya, saat kalau misalnya tanya mungkar mangkir nanti itu dia kan bisa berpikir bercakap. Jadi dari situlah. Baru yang ketiga itu azab di padang mahsyar, di mana semua manusia berdiri menanti keputusan Allah selama 1 hari, di mana lamanya dengan 50.000 tahun di dunia. Sementara matahari Allah didekatkan dengan jarak 1 mil. 1 mil teman-teman. Jadi kita tidak boleh melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, jadi kita seperti ini. Jadi yang keempat itu azab di neraka, abadi tanpa kesudahan, kecuali bagi mereka yang diampuni Allah. Maksudnya itu azab di neraka itu seperti kita melawan orang tua, tapi bukan kita, orang tua yang memaafkannya, baru dia bisa diampuni Allah. Kalian mengerti? Baru kembali ke daftar isi. Daftar isi yang keempat itu ada mengenal dosa besar. Jadi ini dia bagian 1. Berarti kalau ada bagian 1 berarti ada bagian 2-nya. Mengenal dosa besar. Segala jenis kesalahan yang dilaknat Allah diancam dengan balasan yang akan dia terima, baiklah di dalam kubur, hari kiamat, atau di akhirat. Jadi di sini dosa besar terdiri atas dosa besar tidak terampuni, itu adalah syirik besar, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, menyembah Tuhan lain selain Allah. Di antaranya seperti menyembah api, patung, berhala, serta mempercayai Allah itu beranak dan diperanakkan. Itu tidak boleh ya. Perbuatan lainnya adalah tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan tidak pula mengakui risalah yang dibawanya. Sebetulnya aku adalah Nabi dan kamu ditakdirkan menjadi pendampingku. Bisa bener ya?
Seorang istri bisa menjadi musyrik karena pengaruh buruk suaminya. Kelak mereka akan bermusuhan di akhirat. Di komik ini syirik besar masuk ke dalam dosa besar ke-8. Tetapi sesungguhnya dosa syirik adalah dosa yang paling utama karena bertentangan dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu ada sabda Allah, firman Allah. Baru kita masuk ke dosa syirik besar. Inilah dia tadi ya, tentang syirik besar tadi. Baru kita lanjut ke dosa syirik kecil. Itu halaman 26 ya. Dosa syirik kecil itu atau juga disebut asgar. Jadi di sini derajat dosanya di bawah syirik besar, tetapi di atas dosa besar lainnya. Berpeluang diampuni Allah, namun ia pangkal dari syirik besar, tidak bisa dianggap remeh, bahkan ia menghapus amal baik. Ceritanya, saat pengalaman dana untuk bencana Lombok dan Sulawesi di suatu kampus, kandidat rektor 1 menyumbang sejumlah uang, tapi syaratnya harus diliput di media kampus. Banyak ya uangnya, shootnya yang bagus ya, kata ini ibu ini. Baru suatu hari para anggota BEM sedang sibuk menggalang dana untuk bencana di Lombok dan Sulawesi. Dengan risah, ini Pak Yudi, tolong ke ruangan saya sebentar. Pak Yudi nelpon, ada apa ya? Apa gara-gara kemarin gua nggak masuk kuliahnya? Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, masuk. Ada apa ya Pak? Saya minta tolong nih, saya mau ikut nyumbang, tapi tolong nama saya jangan ditulis, jangan kasih tahu siapapun, apalagi diliput. Itu kata Pak apanya, seperti manajernya. Lalu atur ruang dosen. Subhanallah, Pak Yudi banyak banget nyumbangnya. Padahal kan dia kandidat rektor 2, kok nggak mau diliput ya? Keduanya sama-sama kandidat rektor dan sama-sama nyumbang untuk bencana alam. Bedanya, kandidat 1 harus diliput, sedangkan kandidat 2 nggak mau diliput. Jadi kalau kita misalnya ke dosa syirik kecil, jadi kalau kita bicara tentang ini, berarti kita dapat 2 dosa. Yang pertama dosa syirik kecil dan ria. Ria itu juga termasuk syirik kecil, tapi kita dapat dua-duanya ya. Lalu kita lanjut kembali ke daftar isi. Itu ada dosa besar yang diampuni Allah. Kita buka halaman 37 ya. Dosa besar yang diampuni Allah, meskipun pelakunya akan diazab dengan siksa yang pedih, namun kelak akan diampuni, diangkat dari neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kelihatannya ringan diampuni, padahal azab yang paling ringan adalah berdiri dengan menggunakan sandal dari api neraka hingga otaknya mendidih, entah untuk berapa tahun. Berbagai dosa disertai laknat Allah dan ancaman neraka seperti memakan harta anak yatim. Maksud memakan harta anak yatim, kita sudah dapat untuk harta, kita kumpulkan untuk harta anak yatim, padahal bukan untuk mereka, untuk diri kita sendiri. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dosa ke-15, misalnya dosa ke-15, jadi itu mereka sudah masih tahu hadisnya dan penjelasannya. Itu di pertamanya ya, dia mau di pertama sama di terakhir itu nanti dia juga akan ngasih tahu ya. Baru itu ada menghapus dosa besar, jadi itu dia halaman 96 ya. Jadi di sini menghapus dosa besar. Inti dari menghapus dosa besar adalah melakukan taubat dan nasuha. Menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, taubat ini harus diiringi dengan meninggalkan, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Sebagian ulama menambahkan sisa umur pelaku taubat dan nasuha jangan harus diiringi dengan menyibukkan diri dengan perbuatan amal saleh.
bersyahadat dan menjalankan rukun Islam dengan baik dan benar. Itulah dari dia menghapus dosa besar. Masuk kita ke bagian 2, mengenal dosa kecil. Dosa kecil itu terlihat sangat kecil. Dosa sekecil apapun ada balasannya. Nah, berpotensi menjadi dosa besar. Itu maksudnya dari perkelahian kecil, kita buat jadi besar. Jadi seperti itulah. Baru kita masuk menghapus dosa kecil ya. Halaman berapa? Halaman 132. Jadi sini menghapus dosa kecil. Ada beberapa cara untuk menghapus dosa-dosa kecil, di antara menjalankan semua amalan untuk menghapus dosa-dosa besar, berwudu, salat sunnah dan wajib, berdoa dan mengucapkan kalimat istighfar. Salah satu di antaranya adalah sedekah, serta amalan salih lainnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, sesungguhnya amal salih akan menghapuskan dosa. Amalan Hablum minnas pun juga mampu menghapus dosa kecil, seperti meringankan beban orang yang dilanda kesulitan atau memberi makan orang yang lapar. Itulah dia menghapus dosa kecil. Baru kita lanjut, itu ada apa lagi di daftar isinya? Penutup. Di penutup ini ada dia ucapan terima kasih karena kita sudah membeli dan membaca. Baru sini ada daftar rujukan. Berarti buku ini ada situs online-nya seperti almanhaj.or.id, muslim.or.id, rumasya.com, hsi.abdullahroy.com, muslimah.or.id. Toko-toko yang ada di dalam buku ini ada si Angga Priyatna, asistennya, serta ada seorang kakek-kakek yang di situ dia akan menjelaskan ya, teman-teman. Di sini di bagian ini, bagian terakhir dia ada muncul. Ini ya, atau ini seperti ini. Baru hal apa yang paling berkesan setelah buku ini baca? Hal yang paling saya berkesan itu adalah tentang ini, dosa ke-12, tidak berhati-hati dengan pergaulan. Bagi kebanyakan orang, salah satu penyebab mereka berbuat maksiat seperti judi, narkoba, bahkan sampai keluar dari agama adalah karena pertemanan. Karena berhati-hatilah memilih teman. Teman yang saleh bisa membawamu kebaikan di dunia akhirat. Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya, maka perhatikanlah salah seorang dari kamu kepada siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Duh, mager banget, lagi suntuk, enaknya ngapain ya? Sista, kenapa lu lagi suntuk ya? Udah ikut kita aja, senang-senang di Kobe. Sana ke ATM dulu, ke ATM dulu ambil duit. Jadi sini mereka disko-disko ya. Karena sering Kobe, akhirnya kehabisan uang. Friends, gue lagi nggak ada uang nih, pinjam uang dong. Kita kan friends. Apa? Enggak asik Yuk cari orang lain yang mau bayarin kubling lagi. Malangnya aku dijadikan teman cuma karena duit, uang. Itu maksudnya karena itu fake friends ya, atau misalnya teman yang tidak setia. Mereka cuma memanfaatkan duit kita. Baru datang temannya 2 orang lagi. Assalamualaikum, kenapa sis? Kayaknya sedih banget. Harusnya di-chart tuh imannya biar semangat. Gak jauh dari sini ada kajian sunnah, ikut yuk. Alhamdulillah kajiannya baru dimulai sis. Pulang dari sini ada bakso, aneh enak. Nanti aneh traktir. Teman yang baik diibaratkan seperti berteman dengan pembuat minyak wangi, semakin dekat semakin terkenal wanginya. Jadi teman-teman segitu dulu ya. Semoga bisa membantu teman-teman jika berminat ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.